Selamat malam, perkenalkan nama saya Kathleen Andarista, NIM 20G10033, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang tadi telah diberikan. Yang pertama, apa pendapat narasumber tentang pernyataan kematian mendorong seseorang untuk hidup sempurna? Menurut narasumber, kematian itu adalah titik puncak manusia dalam mengambil keputusan terakhir, sehingga manusia akan berusaha dalam kematian itu untuk mengambil keputusan yang baik dan bisa menyatukan manusia dengan yang ilahi. Narasumber berharap bahwa orang-orang sungguh memahami kematian itu sebagai pusat terakhir untuk menyempurnakan hidup, dan kesempurnaan hidup itu adalah bersatu dengan ilahi atau dengan yang energi besar. Namun, semua itu hanya bisa didapat dengan adanya persiapan, kematangan pribadi, dan dengan pengendalian diri agar sampai ke puncak. Pertanyaan nomor 2. Menurut narasumber, apa artinya kematian yang harmonis? Apa akibatnya bagi jiwa seseorang yang mengalami kematian yang harmonis? Menurut narasumber, kematian yang harmonis adalah kematian yang wajar atau harmonis. Dalam arti tidak aneh-aneh seperti kecelakaan, masih mendelik ketika meninggal, itu tanpa persiapan. Orang yang meninggal secara harmonis atau jiwa dan raganya telah siap untuk meninggal dunia, memang perlu memiliki persiapan yang dimulai dari hidup saat ini. Hidup di dunia ini diusahakan untuk hidup yang harmonis, di mana hidup dengan penuh kasih, menghayati panggilan, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, tidak ada iri hati, tentram, damai, di mana kalau kita meninggal pun akan meninggal secara harmonis, dalam artian sudah siap untuk dipanggil Tuhan. Pertanyaan nomor 3. Menurut narasumber, apa artinya kematian yang tidak harmonis? Apa akibatnya bagi jiwa seseorang apabila mengalami kematian yang tidak harmonis? Menurut narasumber, kematian tidak harmonis adalah kematian yang tidak wajar, seperti kecelakaan, masih dendam, dan sebagainya. Dan itu semua nanti masih ngelambrang dulu. Hal ini dipahami dengan pemahaman alam, di mana ada dua yang besar, yaitu alam fana dan alam baka. Orang mati itu adalah pintu masuk ke alam baka. Sebagai contoh, jika seseorang meninggal secara harmonis, maka mereka akan lancar untuk masuk surga. Alam fana dibagi dua, yaitu yang kasat mata dan tak kasat mata. Sedangkan alam baka juga terdapat dua tahap, yaitu tahap awal di mana masuk lalu ada api pencucian atau pangratunan, dan tahap terakhir di mana masuk surga atau nirwana lalu bersatu dengan energi ilahi yang luar biasa. Orang yang mati secara tidak harmonis itu sengsara karena apabila mengalami kematian yang tidak harmonis, mereka masih di alam fana, tapi tidak dapat melakukan apa-apa. Untuk waktunya sendiri tidak dapat ditentukan. Ada yang ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, seperti yang ditemui narasumber di Gunung Lawu, ada arwah yang masih Trah Brawijaya. Orang yang sudah meninggal itu sudah tidak bisa mengambil keputusan. Antara ia masuk surga atau tidak itu tergantung kasih Tuhan dan doa orang-orang hidup di dunia yang mendoakan. Hanya kasih Tuhan dan doa orang-orang hidup yang dapat membantu mereka untuk bersatu dengan ilahi. Pertanyaan nomor 4. Menurut agama dan keyakinanmu masing-masing, jelaskan tentang alam fana dan alam baka secara singkat. Saya akan menjelaskannya secara agama Katolik. Alam fana adalah alam yang bisa musnah atau tidak memiliki keabadian, seperti alam yang kita tinggali sekarang ini.
Hal ini dapat kita lihat dalam kutipan kitab suci dari Hagai bab 2 ayat 21 sampai dengan 22 yang berbunyi, "Katakanlah kepada Zerubabel, Bupati Yehuda, begini, Aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memusnahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya." Dan juga dari Injil Wahyu bab 16 ayat 20 yang berbunyi, "Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung." Sedangkan alam baka adalah alam di mana ada kehidupan setelah kematian. Agama Katolik memandang bahwa terdapat 3 kehidupan setelah kematian. Yang pertama adalah surga. Surga dikenal sebagai tempat Allah bertahta, kerajaan Allah. Bisa dikatakan juga, surga adalah tempat bagi orang yang penuh kasih dan menghayati panggilan perutusan hidupnya. Di sini tidak ada dendam dan iri hati. Hal ini dapat dilihat dari Injil Matius bab 6 ayat 10. "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Dan Mazmur bab 15 ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi, "Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, dan tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya." Neraka menurut orang Katolik digambarkan sebagai tempat bagi orang-orang yang jauh dari Tuhan dan tempat bagi orang yang memiliki dosa yang membawa maut atau dosa yang sudah matang. Bahkan dikatakan bahwa awalnya neraka dibentuk untuk iblis dan para malaikatnya. Neraka berisi api kekal untuk orang-orang yang tidak memiliki kasih bagi sesamanya. Di neraka, orang-orang ini akan mengalami siksaan kekal yang berarti siksaan itu tak akan kunjung berarti. Hal ini terlihat dalam Injil Matius bab 25 ayat 41 dan ayat 45 sampai 46. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah kusediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar di dalam hidup yang kekal. Yang terakhir adalah api penyucian, yang merupakan tempat bagi orang yang memiliki dosa yang tidak membawa maut atau dosa awal. Hal ini terlihat dalam Injil 1 Yohanes bab 5 ayat 16. "Kamu adalah seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa dan tidak mendatangkan maut." Aku ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Pertanyaan nomor 5. Apa yang harus dilakukan agar mendapatkan keselamatan sejati?
Yang pertama, kita harus memiliki kepercayaan atau iman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat manusia. Setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti memperoleh hidup yang kekal atau surga dan tidak binasa. Bisa dibilang tidak masuk neraka. Terlihat dalam kutipan kitab suci Injil Yohanes bab 14 ayat B yang berbunyi, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan Injil Yohanes bab 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yang nomor 2 adalah pertobatan. Pertobatan dapat kita lihat dalam Injil Lukas bab 5 ayat 31 sampai dengan 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Dalam Injil ini, Yesus mengajak kita untuk bertobat agar kita mengikuti jalan yang benar, yaitu jalan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Sekian, terima kasih.